Zona Mahasiswa, waktunya bicara. Halo teman-teman semua. Halo sobat mahasiswa nih. Selamat datang di episode perdana Zona Mahasiswa. Iya, benar banget. Dimana di sini kita membuka mahasiswa untuk bisa bercerita tentang masalahnya sendiri. Tapi sebelum kita mulai segmen ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Kita kan belum pernah sama. Iya sih ya, boleh deh kenalan dulu, boleh. Oke. Ada patah tuh ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku duluan deh ya kenalan. Halo sobat mahasiswa, kenalin nama aku Dina Renata. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Telkom University. Salam kenal ya sobat mahasiswa semua. Hai Dina. Aku lupa ngasih tahu nama panggil aku siapa. Nama panggilan aku Rere. Jangan panggil aku Dina ya, soalnya jelek banget. Ya siap deh Rere. Sekarang bagian aku ya sobat mahasiswa. Halo sobat mahasiswa, kenalin nih, aku Sabina Hasnah Waida. Aku juga dari S1 Ilmu Komunikasi dari Telkom University juga. Kalian jangan panggil aku Sabina Hasnah Waida ya, soalnya itu kepanjangan banget. Kalian bisa manggil aku Bina, Sabin, atau sayang juga boleh deh. Sabina bisa aja. Kenalan udah, apalagi yang belum. Oh iya, tanya kabar. Belum gak sih? Apa kabar nih Sabina? Aku baik sih, tapi sekarang tuh pusing banget sama tugas. Kamu juga gimana kabarnya? Aku juga baik sih, cuman ya gitu-gitu aja deh. Jangan lupa kita juga tanya kabar nih sobat mahasiswa semua nih. Apa kabar sobat mahasiswa semua? Semoga sehat selalu ya. Ngomong-ngomong, kamu ada kesibukan apa, Bin? Sekarang aku tuh sibuk kerjain tugas sih. Itu sih yang bikin hektik hari aku. Kayak kan sekarang sibuknya UAS kan ya. Asesmen banyak, tugas ada dari semua matkul kan. Gimana kalau kamu? Iya, sama banget, sumpah. Kayak di dunia tuh kenapa sih harus berdekatan itu loh? Iya, Kayak bener. ngumpulinnya juga tuh harus berdekatan. Jadi aku tuh bingung kayak, aduh ngapain nama dulu ya. Terus juga bikin konten, aku harus mikirin ini itu. Aduh pusing banget pokoknya semester ini tuh. Ya sumpah. Kita kan mau apa sih mau naik semester 3 ya? Jadi ya wajar aja sih kayaknya. Iya. Kayaknya udah kenal nih sobat mahasiswa sama kita berdua nih. Dan kita juga di sini bakal seru banget, banyak banget obrolan yang kita akan lakuin di sini. Obrolan apa aja nih? Apa ya? Apa ya? Yang pasti itu menarik dan seru banget gak sih? Stay tune ya teman-teman Stay semua. tune. Zona mahasiswa, Waktunya bicara. halo sobat mahasiswa semua. Kenalin nih, kita udah sama siapa di depan kita nih? Ayo, ada. Aku kenalan aja kak. Boleh kenalan dulu. Halo semuanya, sobat mahasiswa. Kenalin, aku Nasya Fadiatrita dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Telkom University. Salam kenal semuanya. Halo Naswa. Kita kenalan dulu nih sama Naswa. Iya boleh. Ya. Sebelumnya Naswa dipanggil apa? Aku Panggilannya ada nggak? Iya. Ada banget. Boleh banget panggil aku Wawa aja. Oke Wawa. Halo Wawa. Salam kenal ya. Salam kenal. Kita juga belum kenalan ya. Oh belum tahu nama kita siapa benar. Oke, kamu dulu deh. Oke. Kenalin ya Wawa. Iya. Aku Sabina ya. Halo Sabina. Aku juga sama nih sama kayak kamu dari iya. S1 Ilmu Komunikasi Telkom University. Halo, aku Rere. Aku juga sama, anak Ikom juga nih. Udah pernah lihat ya? Iya, aku juga pernah lihat. Iya sama. Oh, biasanya sih kalau semester awal tuh di TE ya, kalau kita tuh udah di SKS. Oh, keren banget, keren. Iya, beda kelas juga kayaknya. Rere. Oh Rere, halo Rere. By the way, kamu kelas dari mana nih? Kelas Aku- kelas berapa? KM 02. Oh, Kalian KM berapa? aku kelas 1 sih. Kelas 9. Oh. 9. Oh, gimana nih kabarnya nih? Kita banyak nih. Kabarnya alhamdulillah sehat, baik, seneng juga bisa datang ke zona mahasiswa. Nah, tadi tuh kita kan udah ngasih tahu nih ke sobat mahasiswa semua bahwa ada salah satu mahasiswa bakal cerita di sini nih. Kayak dia tuh bakal ceritain tentang kuliahnya gimana nih. Coba ceritain dong kayak gimana sih perasaannya gitu kuliah di sini tuh gimana? Nah, boleh deh dari first impression kuliah di sini dulu deh.
first impressionnya ya ke sobat mahasiswa ya. Iya, awalnya mungkin aku awal dari PKKMB kali ya. Kalau datang pas ke Telkom itu tuh kayak seru, aku lihatnya kayak seneng karena pertama kali juga aku datang ke Telkom, terus kayak lingkungannya tuh asri, aku suka banget. Terus pas first meet kelas sih yang paling memorable juga tuh karena aku pas baru datang langsung ngerasain kayaknya tuh kayak susah gitu bakal beradaptasi di situ, kayak lebih susah dibandingkan aku pikirin gitu. Kenapa tuh? Karena aku dari latar belakang daerahnya tuh nggak di Jawa Barat, jadi aku ngerantau ke sini, jadi kayak budayanya beda, cara bertindak, cara bersikap, terus cara ngobrolnya, jadi menurut aku bakal lebih susah sih. Oh, jadi Wawa asalnya dari mana nih? Aku dari Sumatera, aku dari Jambi. Oh, jauh juga ya. Tahu kan Jambi di mana? Tahu. Dari Jambi ke Bandung, kenapa kamu tiba-tiba kesini? Kenapa kamu nggak kuliah di Jambi? Itu kan jauh banget. Iya, bener banget. Penasaran nih kita. Karena pastinya aku punya mimpi sih, dia tuh adalah pernah kerja di mana gitu. Terus menurut aku Telkom tuh salah satu tempat yang bisa ngantar kerja aku. Kamu juga pernah ikut gak sih kayak apa tuh namanya teh? Yang tes tulisnya SNBP ya? Oh, SNBP. SNBP kali ya? Oh iya, SNBP. Maafin dulu kita ya. Ikut, aku ikut SNBP kok. Pilihannya kemana? Di Jambi di PTN di Jambi dua-duanya kok. Terus keterima apa enggak? Keterima sih, alhamdulillah pilihan satu keterima. Kenapa nggak diambil? Ya karena tadi itu ada pertimbangan lah sedikit kayak tujuannya dulu mau kemana, kira-kira bakal survive nggak di situ gitu. Ambil jurusan apa tuh? Betul. Gak apa ya di skill nih kesini. Iya, gak apa-apa. Aku ambil waktu itu lulusnya di kesehatan masyarakat. Waduh, keren banget ya. Dari kesos ke ikom Iya. jauh banget. Jauh banget. Tapi gak apa-apa, keren banget sih. Terima kasih. Aku juga pengen tahu nih, gimana sih kamu tuh mulai berpikir bakal beradaptasi tuh kayak gimana sih perasaan kamu tuh awal? Kalau perasaan aku ya takut banget yang pas waktu itu, takut banget karena dulu sebelum di sini aku tuh anaknya tuh rame banget, kayak ceria gitu lah pokoknya. Tapi pas datang ke sini karena tadi itu latar budayanya yang berbeda, aku tuh susah mau mengekspresikan aku yang dulu gitu. Jadi pas ketemu tuh aku bingung harus bertindak dan bersikap seperti apa, agak bingung gitu. Kamu pernah nggak sih kayak sempat kehilangan rasa jati itu tuh kayak gimana gitu? Pernah nggak rasa itu? Mungkin pernah ya gitu, tapi aku nggak terlalu sadar juga. Tapi kalau misalnya aku ketemu orang baru yang kayak tadi, aku bakal jadi orang versi yang berbeda dari aku yang aslinya gitu. Jadi pas ketemu orang yang gak terlalu dekat atau baru ketemu satu dua kali itu kayak langsung on aja gitu mode orang yang berbedanya. Oh, tapi kalau buat sekarang gimana nih perasaan Wawa? Keadaan Wawa sekarang kan soalnya kita udah mau lanjut semester 3 berarti ya? Ya. Udah hampir 1 tahun nih kita. Jadi gimana nih? Kalau perasaannya sih sekarang jauh lebih baik, rasa cemasnya, rasa takutnya tuh udah sangat amat berkurang dari yang sebelumnya. Karena semakin kesini tuh aku tuh tahu kalau sendirian pun sebenarnya tuh nggak seburuk itu gitu. Malah sekarang aku bisa ngerasain kalau sendirian tuh kayak nyiptain aku. Keren banget gak sih Wawa? Kita juga bisa belajar ya dari Wawa, bisa nyelesain rasa takutnya sendiri, cemasnya sendiri kan, nyelesain. Oke guys, tapi kalian penasaran gak sih kalau cara penyelesaian masalah dari Rere itu gimana? Kalau dari aku sendiri sih tuh, aku tuh paling merenung gitu guys. Apa ya, anak itu kayak nggak bisa nyelesain masalah sendiri. Kalau kalian tahu gitu kayak udah kita buka-bukaan aja lah di sini ya. Iya, nggak apa-apa. Kayak paling aku tuh kayak merenung, aku tuh kayak udah merenung lama-lama. Aku tuh selalu lihat motivasi dari YouTube gitu, kayak tertampar banget di mataku kayak udah itu cara nyelesain aku. Ya. Bisa masih. Kalau kamu gimana nih Bina? Kalau aku sih paling nyelesain masalah tuh aku pikir dulu sendiri ya, biar maksudnya tuh nanya dulu sendiri, terus nanti me time lah kayak gitu. Kalau Wawa sih keren banget gak sih itu? Terima kasih. Kalau selama proses belajarnya nih, gimana nih kira-kira? Enak gak? Di PLU ya, aku suka banget sih di PLU karena punya dosen-dosen yang latar belakang pendidikannya juga keren-keren banget. Itu buat aku sangat termotivasi sih dengan latar belakang yang semua.
Terus juga kayak Telu itu banyak banget kan kegiatan-kegiatannya kayak market day, terus ada apa lagi kegiatan kayak seminar-seminar gitu yang buat aku ngerasa nggak monoton gitu setiap datang ke kampus. Jadi kayak ada hal baru aja, datang ke kampus ada kegiatan baru. Setuju banget sih aku sama Wawa. Soalnya kalau ada market days atau kegiatan kampus gitu, aku suka ikut kayak seminar atau apa deh yang ada di kampus, aku suka ikut sih. Seru kan, Wak? Seru banget Iya, nambah pengalaman. Aku juga suka banget sama kegiatan yang ada di Telkom itu, kayak bikin nambah pengalaman kita gitu loh. Benar, Enak banget, kayak pengalamannya tuh bakal diingat terus selama kamu kuliah tuh gimana. benar. Setuju aku setuju. Setuju sih. Oh iya, pengalaman pas PPKMB gimana tuh, Kak? Ada yang mau diceritain nggak? Kayak apa sih pengalaman yang paling menarik banget itu yang kamu ingat tuh? Di Telkom aku pas PKM ini. PPKMB sih. PKMB ya. Pas PKMB itu seru karena capek, sebenarnya capek banget. Terus karena kegiatannya padat banget kan. Terus waktu itu aku sempat sakit. Aku sempat sakit pas student fair kalau nggak salah. Mana kita itu berarti hitungannya baru 2 minggu gitu di Bandung, terus tiba-tiba sakit mahasiswa lah biasa. Pengen pulang rasanya. Homesick ya? Homesick. Iya, pas sakitnya doang homesick, tapi sebelum sakitnya aku nggak homesick sih. Kamu juga ya? Wah, Sama sih. Kalau kamu gimana? Apa yang kamu paling ingat pas prospek itu? Aku juga setuju sih sama Wawa tadi pas PKKMB. Kan PKKMB tuh memorable banget ya. Itu kita tuh capek, tapi seru juga. Capeknya tuh soalnya kegiatan kita tuh padat banget kan, dari pagi sampai sore. Capek kan itu, hektik banget lagi. Tapi sempat mau pulang nggak kamu? aduh sempet banget itu, Tiap hari ya? banget ya tiap hari. Tiap hari juga aku nangis. Iya, Ya gitu. Sekarang masih nangis. Kadang-kadang sih. Keren banget Tapi sih. iya, tapi sebenarnya seru banget sih, soalnya pas di akhir PKKMB itu kan ada acara gitu kan, bisa senang-senang sama temen baru kayak gitu. Kalau kamu gimana sih? Yang aku ingat tuh pas apa ya, student fair. Jadi apa ya, kita tuh bisa capek-capek nih, ospek nih, terus ada konser gak sih? Kemarin tuh siapa ya? Ininya apa sih? DJ nggak sih? Oh iya, DJ ya, DJ sama Ardito gak sih? Bukan. Oh iya. Ini siapa sih namanya tuh? Pokoknya- Westway. Oh iya, Westway. Ih, itu sumpah Iya. itu paling memorable yang bakal aku inget terus selama Iya, PPKMB. Kayak jarang banget coy, kayak Seru banget ya. seru banget itu tuh. Di kampus lain tuh jarang tahu kayak ada konser kayak gitu. Udah telepon Iya. aja, gak tahu sih kayaknya ada. Mungkin ada, mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Oke, Lala. Oh, asrama nggak sekarang? Asik. Sekarang sama. Gimana nih sama temen-temen asramanya, kayak ceritain dong, nanti kita juga bakal ceritain juga nih Iya, sama kalau kebetulan kita tuh udah keluar asrama ya. Kenapa keluar? Soalnya kita tuh udah ada problem lah, maksudnya tuh kayak kita tuh aku udah ngekos sih. Iya. Kayaknya biar enak juga kan, aku tuh ikut organisasi kan, kemarin di Alas kita pulang malam. Jadi Oh, anak kalau malam. ngekos tuh biar enak gitu loh. ya, Jadi sama. kalau asrama tuh kan minimal jam 10 harus udah pulang. Iya, benar. Tapi problemnya tuh kita tuh positif ya, soalnya kita kan ikut UKM, ikut organisasi, jadi kalau misalkan keteteran gitu loh kalau bergabung itu ya Kan gak enak kan kalau di kos temen terus mumpung kan kayak gimana gitu. Jadi kita harus bawa asrama. Tapi pengalaman aku di asrama tuh seru banget karena mungkin yang lain satu kamar berempat kan ya ramean. Aku cuma berdua, jadi kita punya banyak space lah untuk melakukan aktivitas di kamar. Terus juga teman sekamar aku tuh anaknya teknik industri, jadi dia jarang di kamar sih sebenarnya. Tapi sekali kamu tuh belajar, terus sering ngobrol. Pernah waktu itu kita kehabisan token dari jam 12 malam, kita harus tunggu sampai pagi. Sumpah, aku juga pernah kayak gitu sama teman sekamar aku. banget kalian. Kita nggak bisa token, kita harus nunggu sampai besok pagi. Kita ngobrol panjang banget malam itu kan, kita panasan, terus gelap, gitu aku nggak bisa ngecharge. Jadi kayak kita ngobrol banyak banget, jadi kayaknya ada hikmahnya lah di balik cuma lampu. Tapi bisa bikin berdekatan gitu kan? Benar. Tapi aku juga ikut organisasi, tapi karena organisasi aku tahu aku cuma
enggak, jadi tuh menyesuaikan jadwal aku ke anak-anak asrama gitu. Tapi kira-kira kamu mau ikut UKM daerah kayak gitu gak? Kan ada ya? Aku ikut iya, yang menang kemarin tuh loh. Namanya apa tuh? Serasi Waduh, namanya. serasi. Lucu banget ya namanya. Yang menang apa ya? Absen terbanyak Blitz. Keren banget sih. Kasih aplaus ya. Terima kasih. Keren banget Serasi. Serasi, hebat sih. banget. Rencananya mau ikut audisi nggak, Wak? Buat semester selanjutnya apa mau fokus jadi kupu-kupu gitu? Kalau semester selanjutnya sih aku pengen banget sih ikut salah satu UKM mungkin ada di Unis. Kalau sekarang aku masih ada di ikut klub di fakultas radio. Nah, aku juga masih ikut itu sekarang mau di semester 2. Kalau di semester 3 pasti ada target-target lainnya ya, karena kan semuanya udah pembukaan lagi kan. Benar. Tuh, jadi aku ada sih targetnya mau masuk kemana, coba kemana gitu. Gitu ya. Iya, hebat banget ya. Jadi aku seneng nih dulu tentang podcast. Oh, pantesan ya. Ih, kita juga jadi senang banget ya. Ternyata, Senang banget ya. bisa Itu kayak nyambung banget sih sama kita, kayak aduh seneng banget diajak ngobrol, Seneng banget. Biasanya aku di belakang layar. Oh, jadi apa tuh? Aku jadi produser. Waduh. Nanti bisa jadi produser kita gak sih? Aku juga gak mau ya. Oh, lucu banget. Gak kerasa nih ya, obrolan kita udah cukup panjang banget. Tapi seru banget gak sih, guys? Seru banget kan? Seru banget. Tapi sobat Masya tuh boleh minum dulu ya, kayak nyantai dulu gak sih? Kalau untuk aku ada minumnya nggak di sini? Oh, boleh nanti di belakang layar ya. Oke, ya. Sorry ya, belum keinget. Karena abis ini tuh kita bakal move ke segmen selanjutnya guys. Yang dimana itu bakal seru banget. Bakal seru dari sini. Aku seru banget, oke. Stay tune ya. Bye-bye. Zona mahasiswa, Waktunya bicara. Halo semuanya, masih senang kan lihat kita? Nah, di segmen ini gak kalah seru dari segmen sebelumnya. Kita juga say thank you dong buat ya, kita mahasiswa. juga bilang banyak banget terima kasih buat mahasiswa nih, karena dia udah Sama-sama. main ke studio kita, cerita-cerita, sharing. Wah, makasih banget ya Najwa. Sama-sama. Aku seneng banget datang ke zona mahasiswa. Studio bagus banget. Kita juga backgroundnya aku suka banget. Iya. Kita juga senang ya ketemu Najwa ini, ketemu Wawa. Nah, kan sebelumnya kita ngobrolin tentang masalah penyelesaian masalah diri kan, tentang mental health gitu. Nah, kalau kamu ada saran gak sih buat nyelesain masalah untuk sobat mahasiswa ini? Oke. Sebenarnya sih aku juga masih dalam proses untuk rilis gitu sih perasaannya. Cuman menurut aku yang penting banget kita tuh harus tahu adalah positive thinking. Karena dengan kita kayak positive thinking itu benar-benar mengubah cara pandang kita dengan dalam keadaan yang kita rasain gitu. Terus yang kedua tuh kita tuh juga harus tahu motivasi kita tuh apa sih sebenarnya di sini gitu. Karena kadang tuh ya kalau kita lagi capek, lagi takut, lagi cemas, khawatir, banyak banget gak sih suara di kepala tuh yang ngomong kayak untuk stop gitu, udahan lah, nyerah gitu. Nah kalau kita nggak punya motivasi lagi, kita tuh bisa aja stop atau nyerah di saat itu juga. Mungkin yang lain kayak lagi belajar, terus kayak aduh susah banget gitu, pengen besok semester depan susah lagi deh. Pernah nggak kalau gitu? Pernah banget sih, itu sering. Yang kayak aku sih tulis di notes bukunya gitu. Oh iya, sering banget sih. Sering banget ya. Tapi masih semester 2 karena kayak kita harusnya lebih menikmati kan. Terus kalau dari aku juga mungkin ibadah sih jangan lupa, karena itu benar-benar ngerilis perasaan yang kita punya. Kita bisa keluarin semua kan di situ. Terus juga hubungan sama orang-orang kesayangan tuh harus dijaga, kayak misalnya sama orang tua, Pacar kan ya. sama pacar, sama teman-teman. Karena jadi support system kan yang membuat kita tuh lebih tahu gitu loh, kayak banyak banget harapan dari mereka untuk kita selama di sini gitu. Iya. Wah, keren banget sih. Iya, keren banget sih. Benar banget sih, aku setuju kalau punya teman buat cerita itu salah satu kuncinya gak sih? Soalnya menurut Papa, salah satu kunci betul bisa terbuka ke sama lain. Iya, biar gak terus mendem perasaan kan? Iya, benar. Perasaan yang ada di dalam diri kita tuh terbuka gitu, terselesaikan kalau misalkan kita cerita sama orang lain kan. Sebenarnya nggak dipendam sendiri, bikin stres gitu. Mungkin aku mau tambahin kalau kita sendirian pun sebenarnya itu bukan sebuah masalah gitu, malah itu tuh kayaknya
tempat kita untuk kayak pahamin diri kita sendiri kan, dan perasaan itu valid, sebenarnya nggak salah. Jangan mikir kayak itu salah, itu kayak kamu takut, itu bukan hal yang salah kok untuk merasa takut, atau sedih itu juga bukan hal yang salah untuk merasa sedih. Bener tuh guys, dengerin ya guys. Tapi kalau menurut kakak sendiri tuh apa sih yang harus kamu lakuin buat keluar dari rasa takut dan cemas yang berlebihan? Kalau dari aku apa yang harus dilakuin ya itu tadi sih, kayak jangan positif thinking aja, karena tadi apa yang kita laluin tuh kalau kita lewatin dengan positif thinking itu bakal baik kok di pikiran kita. Cuma kalau negatif thinking ya negatif aja terus rasanya. Cuma kalau positif tuh bakal lebih tenang, bakal lebih nerima apa yang terjadi gitu. Dengerin tuh dia nih. Jangan minta pulang sih sama orang tua, itu yang paling penting. Oh iya, soalnya kalau misalkan Kita kecewa. terus pulang terus kan kita gimana bisa bertahan di sini kan? Kenapa kita kuliah di sini kan kalau pulang terus? Banget. Wah, ternyata banyak banget sih yang kita rasain dalam cerita-cerita sharing sendiri itu kan banyak banget sih, pada yang cerita api. Aku tuh bangga banget sama Aso, kayak disumpah gitu loh. Kalau aku jadi dia ngobak sama Iya, soalnya jauh banget ya ke Bandung, bayangin coba. Kamu aja yang dari taksi ke Bandung sering banget nangis ya. Apalagi Naswa, bisa sih kalau jadi Naswa. ya. Keren sih, Wak. Gak kerasa nih. Obrolan itu tuh kayak seru banget, gak sih? Seru Serunya tuh banget. lupa sama waktu kayak gitu loh. Kayak masih pengen gak sih ngobrol sama Iya, Naswa? sayang banget padahal ya. Kita tuh seru banget ngobrolnya gak sih? Itu asik-asik banget. Wah, Naswa, tapi jangan kapok ya ngobrol sama kita. Nanti kalau kapan-kapan kita undang lagi mau nggak? Ya mau nggak main-main kesini lagi? Kalian lah main-main ke RC. Siap ya, siap giliran ya. Nanti deh kita juga main ya. Iya, boleh banget. Main. Kalau gitu kita harus merhatiin nih obrol-obrolan kali ini sama Naswa. Sedih gak sih? Sedih gak sih? Soalnya durasinya udah mau habis guys. Jadi makasih banget ya Naswa, sekali Makasih. lagi udah main kesini ya. Jangan kapok ya. Oke, terima kasih sobat mahasiswa semua. Nah sobat mahasiswa, kita udah panjang banget ngobrol-ngobrolnya, cerita-ceritanya. Nah kalau menurut kamu gimana sih Re tadi kita ngobrolnya? Wah, tadi seru banget sih. Naswa tuh asik banget, sumpah kayak kita jadi lupa sama waktu loh. Dia tuh kayak bener-bener bisa terbuka sama orang lain gitu. Iya. Ih, bangga banget sama Asik dia. banget gak sih? Asik banget Iya gak sih? bener. Makanya tadi aku tuh sampai lupa waktu gitu. Aduh, Iya. kan kalau gak ada segmennya gak bakal habis-habisin yang Iya ya. sih benar. Aku juga sih jadi tahu kan point of view orang luar, orang Jawa Barat tentang ini. Kalau kita kenal kan, merasa Dan juga orang itu humble banget, ya. humble lagi, Friendly. asik banget. Aduh, sampai banget sih. Kalau misalkan temenan sama dia pasti seru sih. Emang. Aduh. Nah, sobat kalian semua nih, kita sayangnya udah di penghujung acara nih, Iya. Min. Aduh, sedih banget. Padahal kita masih pengen ngobrol nih sama sobat-sobat mahasiswa semua nih. Iya, tapi karena waktunya habis nih, jadi kita mau nyimpulin nih. Tadi kita ngobrol apa aja? Tadi kita tuh ngobrol tentang mental health ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya permasalahan di dalam diri kalian, sebaiknya kalian tuh mulai terbuka gitu, belajar terbuka, bercerita sama teman atau orang tua atau orang yang dekat gitu. Kalau pacar juga boleh cerita Jangan sama bisa pacar. dipendam ya teman-teman, itu nggak baik. Iya, soalnya berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Terus kalau misalkan kalian cemas juga, kita tuh belajar dari Naswa ya, bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Terus kalau misalkan cemas juga, kita bisa nyari jalan keluarnya gitu loh, dengan me time atau dengan, kalau kamu apa sih? Kalau aku biasanya sih dengerin musik ya, nyendiri aja di kamar gitu. Aku tuh nggak bisa buat cerita ke orang. Tapi ya udah cerita, maksudnya cerita ke orang tuh kayak ke orang lain, tapi ke orang tua aku cerita gitu. Nah, kan pokoknya kuncinya tuh terbuka lah ya pada orang lain. Atau misalkan kalau misalkan gak bisa terbuka sama orang lain juga, kalian bisa nulis di notes ya, benar. Bisa kan Di diary gitu, curhat-curhat gitu. Waktunya udah mau habis nih. Aduh iya lagi. Tapi tenang soal pasti semua.
kita tuh doain ya, semoga kita tuh masih ada episode selanjutnya buat amin. bahas lagi sobat mahasiswa yang lain. Jadi kita tuh bisa undang narasumber yang lain ya, atau Yang kita lebih bisa seru, lebih asik. atau kita juga bisa undang lagi Nashwa nih yang asik banget ya, yang aduh kita harus minta IG-nya sih. Bener sih, kita harus followan gak sih, kayak seru banget kan. Kalau gitu kita pamit undur diri ya guys, ya teman-teman, sobat mahasiswa. Aku Rere, Aku Sabina. kami tunggu diri. Bye.